Kebahagiaan bukan benda tunggal. Ia adalah tenunan halus dari banyak benang kehidupan. Setiap faktor seperti kesehatan, hubungan, makna, syukur, serta waktu adalah simpul kecil yang mempengaruhi bagaimana cahaya menembus kain diri kita. Hubungan antara berbagai faktor dan kebahagiaan. 1. Hubungan sosial. Kebahagiaan sering bersembunyi di antara dua manusia yang saling mendengar tanpa tergesa. Ia tumbuh dari tangan yang tak ragu menggenggam, dari kehadiran yang tidak selalu bicara, namun selalu ada. Orang yang dikelilingi keluarga, teman, atau pasangan yang tulus, menjadi tempat pulang. Menemukan bahwa dunia tidak sekeras kelihatannya. Sebab rasa memiliki adalah rumah yang tidak dibangun dari dinding, melainkan dari perhatian yang menetap. Di dalam hubungan yang suportif, stres tidak lagi menjadi batu yang menghimpit, melainkan beban yang bisa dibagi. Dan kebahagiaan, seperti air, lebih mudah mengalir ketika ada jiwa lain yang menampungnya bersama. 2. Cinta dan kasih sayang. Cinta adalah bahasa yang mendahului kata-kata. Getaran halus yang membuat dada terasa lebih luas. Dan dunia lebih mudah ditanggung. Ketika kita dicintai, jiwa menemukan cermin yang tidak menghakimi, dan ketika kita mencintai, kita belajar menjadi versi paling lembut dari diri sendiri. Di balik hangatnya pelukan, di balik senyum yang muncul tanpa disuruh, ada tarian senyap di dalam tubuh. Dopamin yang menyalakan cahaya, oksitosin yang menautkan hati pada hati lain. Namun yang paling berharga bukanlah zat yang mengalir, melainkan rasa aman yang tumbuh ketika seseorang memilih untuk tinggal. Hubungan yang sehat bukan sekadar kebersamaan, melainkan ruang di mana dua manusia saling mengizinkan untuk menjadi utuh. Dan dari ruang itulah, kebahagiaan menemukan tempat berdiam. Tidak bising, tidak megah, namun cukup untuk membuat hidup terasa lengkap. 3. Tujuan hidup. Hidup selalu bergerak, namun hanya menjadi berarti ketika kita tahu kemana hati ingin melangkah. Kebahagiaan tumbuh dari rasa bahwa keberadaan kita bukan sekadar kebetulan, melainkan perjalanan yang memiliki arah, meski garisnya tidak selalu lurus. Makna tidak selalu ditemukan pada puncak besar, sering justru berdiam di langkah-langkah kecil yang kita pilih dengan sadar. Menyelesaikan satu tugas, menepati janji untuk diri sendiri, atau bangkit lagi ketika enggan bergerak. Dalam pencapaian kecil yang berulang, jiwa belajar mengenali dirinya. Aku mampu, aku berkembang, aku tidak berjalan sia-sia. Tujuan hidup adalah bintang yang tidak harus digapai, cukuplah ia menjadi penunjuk arah yang mengingatkan kita mengapa kita berjalan. Dan ketika arah itu terasa benar, bahkan perjalanan yang sunyi pun dapat memberi kebahagiaan yang lembut, tenang, dan bertahan lama. 4. Kesehatan mental. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai, melainkan kemampuan hati untuk tidak ikut hancur ketika angin kencang datang. Kebahagiaan berakar dari pikiran yang jernih, dari napas yang tidak terburu, dan dari diri yang tidak lagi memusuhi dirinya sendiri. Stres yang rendah bukanlah ketiadaan masalah, melainkan seni menaruh beban di tempat yang tepat. Tidak semua harus dipikul oleh hati, tidak semua harus dipikirkan hari ini. Penerimaan diri adalah pintu yang lama kita lupakan. Padahal di baliknya ada kedamaian yang membuat hidup terasa lebih ringan. Mengelola emosi bukan menahannya, tetapi mendengarkan mereka dengan penuh kasih. Seperti seorang tua yang sabar menghibur anak kecil yang menangis. Kesadaran mengajarkan kita untuk kembali ke momen yang sedang kita jalani. Seakan-akan waktu berhenti sebentar, untuk memberi kita ruang bernapas. Journaling adalah cermin sunyi yang menerima setiap kegelisahan tanpa menghakimi. Dan relaksasi adalah jeda lembut yang mengingatkan tubuh bahwa ia berhak untuk tenang dalam perawatan yang perlahan ini.
Kesehatan mental tumbuh seperti bunga. Tak selalu terlihat setiap hari. Tapi suatu pagi, kita tersadar bahwa hidup telah terasa lebih damai dari sebelumnya. 5. Syukur. Syukur adalah seni melihat cahaya di tempat yang tak pernah kita perhatikan. Ia bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan cara jiwa memeluk hidup dengan segala retaknya. Ketika kita berlatih bersyukur, dunia tidak tiba-tiba menjadi lebih baik. Kitalah yang menjadi lebih lembut dalam memandangnya. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang besar, tetapi dari apa yang tetap ada ketika dunia terasa mengecil. Mencatat 3 hal kecil yang patut disyukuri setiap hari adalah ritual sederhana yang perlahan menata ulang batin. Secangkir teh hangat, senyum yang tak kita minta, atau sekadar kemampuan untuk bernapas tanpa sakit. Hal-hal kecil ini adalah benih, dan ketika kita menuliskannya, kita menanamnya di tanah kesadaran. Syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup, dan apa yang kita alami menjadi bermakna. Dari praktik yang tenang ini, kebahagiaan tumbuh bukan sebagai ledakan besar, melainkan sebagai kehadiran lembut yang menetap dalam hati. 6. Keuangan. Uang adalah angin yang membantu kapal bergerak, bukan laut yang menentukan kemana jiwa ingin berlayar. Ia memberi kenyamanan, memberi atap saat hujan deras, memberi ketenangan bahwa esok masih bisa dihadapi, tanpa rasa gentar yang menggigit. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, ketika rasa aman tidak lagi rapuh, jiwa mendapat ruang untuk bernapas. Dalam ruang yang lapang itu, kebahagiaan lebih mudah tumbuh. Bukan karena uang membeli senyum, melainkan karena ia mengurangi ketakutan yang sering mencuri damai. Namun setelah batas tertentu, nilai uang mulai meredup. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak terbit dari angka yang terus bertambah, melainkan dari hubungan yang hangat, percakapan yang jujur, dan makna yang membuat setiap langkah terasa penting. Hidup mengajarkan bahwa kemewahan sejati bukanlah berlimpahnya harta, melainkan berlimpahnya hati, yang tahu untuk apa ia hidup, dan untuk siapa ia ingin tetap baik. 7. Aktivitas yang bermakna. Kebahagiaan tumbuh di tangan yang bergerak, di hati yang menemukan kesenangan dalam memberi warna pada hari. Melakukan sesuatu yang kita cintai, bukan sekadar mengisi waktu, melainkan menenun makna pada kain hidup yang kadang tampak kosong. Produktivitas yang tulus bukan soal kesibukan semata, melainkan rasa bahwa setiap langkah memiliki tujuan, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, meninggalkan jejak yang membuat kita merasa hidup. Ketika jiwa tersibakkan oleh kegiatan yang bermakna, waktu pun terasa meluas, dan kebahagiaan muncul sebagai efek samping alami. Tenang, hangat, dan bertahan lama. Aktivitas yang bermakna mengajarkan kita satu hal sederhana. Hidup tidak hanya tentang bertahan, tetapi tentang menumbuhkan rasa puas dari setiap hal yang kita beri perhatian penuh.